Selamat sore sahabat pencinta Guru Kampung Channel. Hari ini kembali kita berjumpa dalam ruang edukasi dan inspirasi. Coba teman-teman sekalian bisa melihat ke sisi kiri saya ini. Dari beberapa bincang kita sebelumnya, kali ini penampilan luar biasa ya. Mulai dari busana di kepala sampai ke bawah, ini sangat berbeda. Tentunya menarik dalam bincang kita kali ini. Saya perkenalkan dulu teman sahabat kakak yang di samping ini, namanya Petrus Yohanes Amekewuren Esos. Iya, tadi dilarang jangan menyebutkan titel di belakangnya ya, tapi saya memang harus menyebutkan Esos. Saya mengenal beliau dalam kegiatan-kegiatan di media sosial. Saya boleh katakan bahwa beliau ini juga salah satu penggiat literasi. Kenapa? Karena di Pulau Solor dia mengembangkan beberapa taman bacaan di bawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Bensa Emak. Tidak hanya itu teman-teman sekalian, sore ini juga kita akan berbincang dan menggali sebanyak-banyaknya bahwa dia juga membantu sekolah, membantu mama-mama yang ada di Pulau Solor dalam kelompok menenung, juga menghadirkan wisatawan, mendatangkan donatur-donatur untuk membantu adik-adik kita generasi muda di Solor. Tentu penasaran dan kita jangan berlama-lama di pengantar. Mari kita menyapanya. Selamat sore kakak. Selamat sore. Oke, luar biasa busananya. Ini busana Solor ya? Ini pakaian adat busana Solor. Bisa digambarkan sedikit ini namanya apa, terbuat dari apa, lalu pokoknya aksesoris yang terpakai sore ini bisa digambarkan. Kalau di kepala saya ini namanya kenobo. Kenobo. Iya. Dibuat dari benang, lalu kemudian manik-maniknya ini, lalu kemudian di atas ini dari bulu kambing atau kuda, dihias serupa ini, ditempel manik-manik. Lalu kemudian ini namanya selendang. Ini kain asli, benang asli pintalan dengan pewarna alam dari Solor, dari bahan bakunya mengkudu. Ini warnanya mengkudu. Lalu kemudian ini dalam bahasa daerah kami bilang nileng. Iya. Manik-manik orang bilang manik-manik. Iya. Lalu kemudian sarungnya juga asli dari Solor. Motif-motif Solor. Baik teman-teman ya, di awal tadi saya mengatakan bahwa beliau ini juga mendampingi komunitas-komunitas mama untuk menenun. Dan karena itu maka hasil tenunan mereka itu juga digunakan ini, dan ini adalah bagian dari promosi. Pernah juga menggunakan busana ini keluar NTT begitu? Iya, pernah. Di mana? Kemarin tahun 2019 ketika pameran TI di Jakarta, kita diundang untuk mengikuti pameran diselenggarakan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di sana. Dan di sana kita mengenakan pakaian seragam motif ini dari NTT, dari Solor khususnya. Waduh, berbangga ya, Flores Timur, Pulau Solor. Ini tadi dijelaskan bahwa ini adalah kain asli ya, dari Solor, dan sebagai putra-putri daerah kita bangga untuk mengenakan itu. Baik, kita akan masuk ke dialog bincang kita pada sore hari ini langsung dari markas Guru Kampung Channel ini. Ya, oke. Baik. Kakak Peter ya? Ya. Kerja sebagai PNS kalau tidak salah. Ya, benar. Di Lembata. Benar sekali. Lalu membangun pusat kegiatan belajar mengajar di Solor. Lembata dan Solor itu kan dua pulau berbeda ini. Coba diceritakan kira-kira ide awal sampai harus membangun PKBM di kampung halaman sendiri, walaupun tempat tugas kerjanya di Lembata. Saya beri kesempatan ya. Terima kasih Pak Maksi. Memang seperti dikatakan bahwa saya ASN, pegawai pemerintah yang bekerja di pemerintah Kabupaten Lembata. Niat saya untuk membangun PKBM di Solor itu
memang sejak awal Solor itu kelihatan jauh dari pusat ibu kota kabupaten. Ya, kenapa saya bilang jauh? Karena memang untuk bisa sampai ke Larantuka kita harus menggunakan perahu motor, penyeberangan kurang lebih 1 jam perjalanan dari Solor ke Larantuka. Sehingga saya melihat bahwa akses masyarakat ke pusat kabupaten memang sangat jauh dan tidak semua orang setiap hari bisa datang ke Larantuka. Betul, iya. Sehingga dari Lembata saya mencoba membangun PKBM di sana dengan beberapa program kegiatan di sana. Salah satunya adalah Taman Baca. Taman Baca. Taman Baca ini sejak tahun 2018 sudah ada. Waktu itu baru 2 taman baca. Yaitu di Desa Lemuhong dan Desa Kalelu. Setelah itu di tahun 2019 Pemaksi, saya bangun lagi 2 taman baca di Desa Pamakayo dan Desa Lowahayo. Beberapa literatur buku yang sudah saya berikan ke sana dengan maksud bahwa anak-anak di usia mengenyam pendidikan mereka bisa mendapatkan bacaan-bacaan seperti itu, Pak Maksi. Jadi teman-teman pemirsa sekalian bahwa ada dorongan untuk menghasilkan pusat kegiatan belajar masyarakat di Pulau Solor karena secara letak geografis ya posisinya itu jauh dari pusat ibu kota. Dan kalau misalnya kita membayangkan kondisi jauh seperti itu, apalagi harus nyebrang, tentu akses dalam banyak hal itu kita kurang, sehingga Kakak Peter ini menghadirkan PKBM di mana ada pembentukan atau didirikannya taman bacaan masyarakat, mendekatkan layanan bacaan untuk anak-anak Solor. Sarjana sosial, esos ya, Iya. tapi memilih untuk mendirikan PKBM. Ini mohon pertanggungjawaban ini karena banyak orang yang berlatar pendidikan pun peduli dalam dunia seperti ini kurang. Kenapa Kakak Peter memilih itu untuk menghadirkan taman bacaan itu? Baik, Pak Maksi. Memang kita basic sosial, Pak Maksi ya. Tetapi soal pendidikan ini kan tanggung jawab kita bersama. Asik. Tanggung jawab kita bersama, bukan hanya Pak Maksi mereka sebagai guru, Iya, tapi kami juga dari sosial juga paling tidak punya niat untuk bagaimana membangun sumber daya manusia. Kita punya seperti begini. Memang basic saya sosiatri. Memang di situ ilmu pemberdayaan masyarakat. Ilmu belajar tentang pemberdayaan masyarakat, sehingga memang kenapa saya juga berkeinginan untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pembangunan taman bacaan ini, Pak Maksi. Memang saya melihat bahwa minat baca anak-anak kita sekarang melemah, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat maju seperti ini. Lalu kemudian Pak Maksi, perpustakaan daerah jauh dari Solor, Pak Maksi, jauh dari Solor. Teman-teman, perpustakaan daerah jauh dari Solor, nyebrang lagi dulu, maka Kak Peter termotivasi untuk mendirikan taman bacaan itu. Bisa dilanjutkan ya ceritanya. Sehingga ketika anak-anak berkeinginan untuk membaca, misalnya di perpustakaan daerah atau perpustakaan sekolah yang lebih maju, mereka paling tidak harus menyeberang ke Larantuka, Pak Maksi. Iya. Jadi niat saya ini, lalu kemudian saya mencoba perlahan-lahan membangun 2 taman baca tahun 2018, lalu kemudian 2 lagi di tahun 2019. Ini sekedar untuk mendekatkan pelayanan. Ketika orang tidak menjangkau ke perpustakaan daerah, mereka bisa mampir ke PKBM bersama untuk melihat beberapa literatur di sana untuk menjadi referensi mereka, Pak Max. Oke, baik. Jadi ini percikan-percikan inspirasi awal ya, bahwa kita tidak menutup mata dengan semua keterbatasan yang ada di wilayah kita ya. Jarak bukan menjadi soal karena Kak Peter tinggalnya di Lembata, tapi berusaha untuk mendirikan taman baca di Pulau Solor, tanah kelahirannya. Oke Kak Peter, saya juga bersama dengan teman-teman di Agupena Flores Timur bergiat juga dalam dunia ini bagaimana mendorong, membangun motivasi untuk didirikannya taman-taman bacaan di masyarakat. Kami merasakan kesulitan bahwa untuk mendatangkan buku,
atau media-media pembelajaran lain untuk membantu anak-anak bisa belajar di taman bacaan agak susah. Bagaimana dengan pengalaman Kak Peter? Nah, baik Pak Maksi. Memang saya di Lembata jauh. Memang saya harus mengalokasikan waktu Pak Maksi ya. Mengalokasikan waktu untuk bisa ke kampung, ke Lamongan, ke Solor, untuk bagaimana menghidupkan taman baca di sana. Memang sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa untuk mendapatkan buku bacaan ini kita di Solor memang sangat jauh jangkauannya untuk ke pusat kota atau ke toko-toko buku di Kabupaten Flores Timur ini. Namun untuk mendapatkan buku bacaan ini memang saya berkenalan dengan beberapa teman saya baik di Lembata maupun di Jakarta. Dan ketika mereka melihat kondisi di Solor dengan kesulitan untuk mendapatkan buku bacaan-bacaan seperti ini, mereka lalu kemudian tergerak hati ingin membantu. Dan sejak 2018 itu saya mendapatkan bantuan buku dari Jakarta, terkhusus di Ibu Utami. Bisa sebutkan nama lengkapnya Ibu? Ibu Utami Subondo. Ibu Utami Sumbodo. Terima kasih banyak itu ya. Pemilik Dekrea. Dia memang pernah sekali datang ke Solor. Di tahun 2019 di bulan April. Ketika beliau datang dan waktu itu kita launching taman baca di Pamakayo. Dari situ beliau melihat keadaan Solor seperti itu, sehingga beliau tergerak hati secara swadaya, secara pribadi menyumbangkan sekian jumlah buku untuk taman baca di Solor. Dari orang inilah saya mendapatkan banyak buku dari sana, banyak buku dari sana terkait dengan buku pendidikan untuk anak-anak di jenjang pendidikan TK sampai SMA, maupun buku-buku bacaan dewasa dan lain sebagainya. Dan itu saya dapatkan dari Ibu Utami. Andai kan di hadapan kita saat ini ada Ibu Utami, bisa disampaikan terima kasih karena Ibu Utami kan bukan orang Flores Timur, bukan orang NTT ya. Coba bisa disapa karena mudah-mudahan video ini juga nanti bisa tersalur sampai ke Ibu Utami di Jakarta. Kami warga Nusa Tenggara Timur, anak-anak dari NTT, khususnya Flores Timur, Pulau Solor, menyampaikan terima kasih banyak. Kak Peter bisa menyapa. Ibu Utami, selamat sore. Saya bersama Pak Maksi, guru kampung yang memprakarsai kegiatan kami sore ini. Dari PKB Bensama dan Pak Maksi dari Agupena Flores Timur menyampaikan banyak terima kasih Ibu dan keluarga Dekrea di Jakarta atas sumbangan pemberian buku untuk taman baca bagi anak-anak di Pulau Solor. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Ibu Utami ini juga bisa menginspirasi, karena kalau bicara orang Flores Timur itu tersebar di mana-mana, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, tentu kita juga butuh kolaborasi ya untuk menghidupkan gerakan-gerakan sosial seperti ini. Baik, terima kasih Kak Peter untuk inspirasi di awal ini. Yang berikut yang mau kami peroleh informasi juga bahwa Kakak Peter dalam PKBM Bensa Emak ini tidak saja membuka taman baca, tetapi menghidupkan juga kelompok mama-mama untuk menenun. Boleh diceritakan? Pak Maksi, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk taman baca ini tadi sudah saya sampaikan bahwa melalui Ibu Utami. Lalu kemudian di kelompok tenun ikat ini juga dari Ibu Utami juga. Aduh, Ibu Utami luar biasa. Ibu Utami dan keluarga di Jakarta secara sukarela membantu kami. Nah, ketika 2019 kemarin beliau datang di Solor, sehari saja dari Lembata terus ke Solor, lalu kemudian langsung ke Lamongan. Tetapi sebelum beliau datang, beliau sudah menyampaikan saya, Pak Peter tolong lihat ibu-ibu penenun di situ, himpun mereka dalam sebuah kelompok. Kumpulkan mereka dalam sebuah kelompok sehingga kita bisa buat pendampingan untuk mereka. Maka waktu itu 2019 itu saya membentuk kelompok-kelompok tenun ikat yang mana tersebar di beberapa desa di Kecamatan Solor Barat dan Solor Selatan. Terlepas dari itu, atas prakarsa Ibu Utami juga Pak Maksi, Ibu Utami mengirimkan
karena kondisi para penenun kan sudah lanjut usia dan sudah ini, sehingga mata mereka untuk melihat motif begini benang ya. agak susah, sehingga atas keprihatinan itu Ibu Tami langsung mengirimkan kacamata buat ibu-ibu penenun di sana. Iya, luar biasa ya. Selain kacamata dan juga benang, benang Kirim untuk benang juga. benang untuk ibu-ibu penenun, sehingga kita 2 tahun ini 2019-2020 berproses dengan fasilitas yang diberikan oleh Ibu Tami dari Jakarta. Luar biasa ya. Jadi selain taman baca, lalu juga mendorong mama-mama untuk menenun, membangun jaringan sehingga mendekatkan kebutuhan-kebutuhan yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya mama-mama di tempat dalam menenun. Baik Kak Peter, saya kalau tidak salah ini ya, saya pernah menonton di televisi di acara Trans 7 ya, Trans 7 itu Kak Peter ada di situ ya. Iya. Ada di dalam rangkaian acara itu, di acara televisi itu Trans 7. Desa Lama Bohong juga diangkat di situ, ada rumah adat, ada itu bagaimana ceritanya itu? Begini Pak Maksi, ya memang kegiatan itu bertepatan dengan penutupan Festival Balenagi. Oh, penutupan Tahun Festival Balenagi. Yang pembukaannya pernah di Panterako di Bulan Bintan. Di Bulan Oh Bintan. iya iya. Penutupannya di Lamohong. Penutupan di Lama Bohong ya? Di Lamohong waktu itu. Tapi saya dengar waktu itu mestinya penutupannya di Taman Kota. Sampai terjadi di Lama Bohong. Iya, iya. Memang konsep awalnya seperti itu. Nah, Oh. tetapi mungkin Pak Bupati melihat Ada yang menarik ada di yang sana. menarik di sana mungkin, sehingga mengalihkan penutupan Festival Balenagi itu di Lamohong di Solo. Coba diceritakan yang tadi. Terkait dengan Trans 7 masuk di Solor di Lamohong itu memang waktu itu bersama dengan teman saya Yandri Legatea. Mereka yang mendatangkan teman-teman dari Trans 7. Waktu itu yang hadir artis siapa, Chico Jericho waktu itu. Chico Jericho ya. Di program acara Jejak Petualang. Jejak Petualang ya. Jadi Ya. Kak Peter ini sudah ini mah hanya guru kampung channel ini mah kecil sudah masuk di Trans 7. Iya. Tapi tetap sederhana ya kelihatannya. Oh, kalau saya sudah masuk acara TV nasional kan oke. Nah, waktu itu memang ada kegiatan pembuatan rumah adat Bulomeran. Itu dalam bahasa daerah disebut Bulomeran, dalam bahasa Indonesia yang bilang rumah perang. Rumah perang, sehingga kesempatan waktu itu oleh Trans 7 merasa acara itu sangat baik untuk ke program Jejak Petualangan, sehingga teman-teman Yandri bersama kru dari Trans 7 mereka mampir ke Lamohong untuk meliput seluruh rangkaian kegiatan waktu itu di sana. Dan Pak Maksi, di 2019 itu kita dari PKBM bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur menyelenggarakan 2 pameran. Menyelenggarakan 2 pameran tenun ikat di Solor. Yang pertama tanggal 12 April dan tanggal 12 April itu di Pamekayo. Sedangkan 24-25 April di Desa Lamohong. Kegiatan itu juga kerjasama saya dari PKBM bersama dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur dan juga Wisata Tenun Lembata. Wisata Tenun Lembata Bapak Antonius Lebuan. Antonius Lebuan. Berarti orang Flores Timur juga ya? Orang Flores Timur. Orang Flores Timur yang bekerja di Lembata. Melalui beliau saya begitu banyak mendapat kemudahan, baik untuk para wisatawan mancanegara maupun relasi dengan teman-teman yang di luar Flores Timur. Dari beliau memperkenalkan saya, termasuk juga memperkenalkan saya di Ibu Tami dan beberapa wisatawan mancanegara yang kemarin begitu banyak datang di Pulau Solo. Wah, wisatawan asing begitu banyak datang di Pulau Solor di Lama Bohong. Di Lamohong, di Pamekayo. Di Pamekayo, di Lama Bohong. Ada apa-apa di sana ya? Masih berkaitan dengan ini, giat tenun itu ya. Iya. Mereka ke sana
kira-kira kegiatan apa saja mereka di sana? Lalu mereka membeli tenun atau bagaimana? Kegiatan waktu itu pameran tenun ikat. Pameran tenun Pameran ikat di di desa Pamakayo dan desa Lamohong waktu itu di bulan April. Ini teman. Jadi mama-mama yang tadi menenun punya karya dipamerkan. Oh, Kapiter mereka menghadirkan orang termasuk wisatawan asing tadi. Ya. Melalui Pak Tony, beberapa wisatawan asing masuk ke Solo. Kami memperkenalkan itu awalnya 2018 Pak Maksi. 2018 ketika Pak Tony dari wisata Lembata, tenun Lembata, kami dua ke kampung membawa 2 wisatawan asing dari Inggris ke kampung melakukan pameran kecil-kecilan. Waktu itu belanjaannya sekitar 30-an juta waktu itu. 30-an juta. Dari 2018 itu lalu kemudian muncullah beberapa wisatawan lain ketika melihat bahwa tahun 2018 di sana itu memang masih asli, pegang tradisi asli, masih benang asli, masih dari pewarna asli, sehingga memancing para wisatawan untuk sering datang ke Solo beberapa tahun terakhir ini. Memang tahun 2020 ini memang sudah direncanakan untuk ada kegiatan besar di Solo, tapi kita dihalangi dengan virus corona ini sehingga tidak bisa dijalankan untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa lah. Baik teman-teman sekalian ya, jadi misalnya kalau teman-teman punya kampung di pelosok yang jauh sekali ya, apakah di wilayah lain di Pulau Solor atau di Pulau Adonara, di ujung Tanjung Bunga ataupun Bulanggitan, lakukan sesuatu. Ya, lakukan sesuatu yang unik dan pada saatnya orang akan berbondong-bondong datang di wilayah kita. Ini adalah salah satu inspirasi yang bagi saya sangat spektakuler ya dari Kapiter sore ini dalam bincang kita di Guru Kampung Channel. Baik, tentu tahapan-tahapan pendidikan atau pengalaman-pengalaman sebelum di dunia kerja Kapiter punya, sehingga hari ini selain dia berprofesi sebagai ASN, dia juga melakukan giat-giat sosial. Kapiter SD di mana, SMP, SMA, lalu di kuliah atau SMA bergelut di organisasi apa, coba diceritakan dulu, siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Apakah dulu juga memang terlibat di organisasi-organisasi sosial atau seperti apa ya? Baik Pak Maksi, ini memang menarik. Saya memang SD dari SDK Lamohong memang. SDK Lamohong. Lalu kemudian setelah itu Bapak pindah ke Karawatung, saya pindah lagi ikut orang tua dan menamatkan SD-nya di SDK Karawatung. Selepas SDK Karawatung, saya sekolah SMP-nya di Pamakayo. SMP Negeri 1 Pamekayo. Dan sampai tamat di sana. Dari SMP saya ke SMA Santo Darius. SMA Santo Darius. Iya. Di Diri. Nah, setelah itu lanjut ke perguruan tinggi, menamatkan pendidikan pertama di Diploma 3 di AAP Santa Ursula. Lalu kemudian melanjutkan S1 di sekolah yang sama, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula ND. Di ND. Iya. Jadi S1-nya menamatkan di pendidikan di Ursula. Terus mungkin ada giat-giat sosial yang di sepanjang jenjang pendidikan itu? Selama di jenjang pendidikan memang kita sering ke masyarakat dengan kelompok-kelompok mahasiswa intrasekolah, intrakampus lah. Sehingga kita di sana. Lalu kemudian memang kalau dibilang organisasi kemahasiswaan sih kita ikut di dalam kampusnya, dan di luar kampusnya kita memang ikut organisasi mahasiswa lainnya yang agak kiri Pemaksi ya. Kalau PMKRI, GMNI oke, tetapi kami di LMD. LMD ya. Dia mahasiswa Demokrasi Indonesia. Iya. Jadi memang agak sedikit kiri, tetapi bagi saya bukan soal kirinya, tetapi ilmunya bagaimana membentuk karakter dan kepribadian kita sesungguhnya, sehingga ketika kita turun, kita kembali ke masyarakat, memang kita sudah seperti begini. Dengan kondisi sekarang keras, tetapi kita bisa beradaptasi dengan baik di masyarakat. Oke, lalu setelah keluar tamat dari ND,
apakah langsung tes PNS dan lulus atau ada pekerjaan lain yang digeluti dulu? Saya pengangkatan 2007 Pak Maksi sebagai PNS. 2007 sebagai PNS ya. Tamat tahun 2004 S1-nya. Berarti ada 3 tahunan Ada yang 3 ini, tahun. ya? Nah, di 3 tahun itu kita bersama LSM. Mm-mm. Nah, kita bersama LSM sebagai pendamping kehutanan waktu Pendamping kehutanan. program dari Kementerian Kehutanan soal tanam jati putih dan Mm-mm. mahoni. Itu kita di Lembata. Nah, kita kerjanya di Lembata sehingga kita dari satu desa ke desa lain untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat, bagaimana memotivasi mereka untuk menanam kayu. Iya, berarti memang sudah terbiasa dengan masyarakat ya. Coba di wilayah mana saja itu waktu itu kalau masih diingat? Waktu itu di wilayah Kecamatan Nagabutu, Nagabutu, ya. Kecamatan Ileape. Mm-mm. Jadi sudah beberapa kecamatan dan hasilnya mereka sudah nikmati kayu mahoni dan jati putih Saat ini ya. Lalu dapat informasi tes. Setelah kita menjadi pendamping kehutanan itu, memang waktu itu kita bersama bekerja sama dengan dinas kehutanan waktu itu, Pak Maksi. Sehingga kami dari LSM tetapi dipekerjakan di dinas kehutanan sebagai pendamping. Nah, dari situ tahun 2004-2005 ada pendataan tenaga kontrak daerah. Nah, waktu itu ada dari BKN Menpan ada program itu sehingga kita seluruh tenaga kontrak didatakan masuk database waktu itu. Dan saya satu-satunya mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalam database itu. Syukur ya. Kita memang masuk database tetapi pengangkatannya tidak secara otomatis waktu itu. Iya. Memang ada beberapa tahap yang harus dilalui sehingga 2005 tes tidak gol. Lalu kemudian 2006 itu juga tes lagi tidak gol. Akhirnya pengangkatan secara otomatis waktu itu dari tenaga kontrak, formasi tenaga kontrak waktu itu. Iya. Sehingga tidak melalui tes tertulis tetapi kita diangkat dari formasi tenaga kontrak. Oke, dari 2007 diangkat menjadi PNS jadi tenaga kontrak ya. Dari situ di mana saja? Kerja di lembaga mana saja, dinas apa saja? Sampai hari ini. Setelah pengangkatan tahun 2007 kita masih di kehutanan, penempatan pertama di dinas kehutanan. Setelah 2008 bergabung dari dinas kehutanan ya, bergabung dengan dinas pertanian, kami satu kantor itu antara 2008 sampai 2009. 2009 pindah ke BKD Kepegawaian. BKD waktu itu belum perubahan nama jadi masih BKD. Dari BKD dari tahun 2009 sampai 2014. 14, iya. 14. Dari 2014 pindah ke Sekretariat Daerah. Ke Sekretariat Daerah, Ke iya. Sekretariat Daerah. Dari situ dari 2014 sampai 2017. Dari 2017 di Sekretariat Daerah, lalu kemudian pindah lagi ke BKD PSDM sekarang namanya. Nah, BKD PSDM 2017, lalu kemudian pindah lagi ke lingkungan hidup. Iya. Beberapa bulan di lingkungan hidup dan sekarang kembali ke Sekretariat Daerah lagi, Pak Maksi. Oh. Jadi pengalamannya sudah luar biasa ya. Baik Kak Peter, ini agak sedikit ke privasi ya, ke keluarga sedikit. Lembata, bolak-balik Solo, terus PKPN dan sebagainya. Memangnya istri tidak marah ya? Atau iya. Ini yang perlu kita garis bawahi Pak Maksi. Iya. Memang resiko yang harus diterima seperti begini. Kita paling tidak harus mendapat pengakuan dulu dari keluarga, baik istri maupun anak. Ketika lihat atau tujuan kita sudah seperti begini, pasti mereka harus bisa mendukung kita. Intinya bahwa kita harus mendapat pengakuan dari mereka dulu bahwa yang kita lakukan ini adalah sosial, bukan mencari keuntungan di luar dari kegiatan pekerjaan pokok kita. Dan ini gerakan sosial. Jadi seperti itulah Pak Maksi, artinya bahwa istri siap mendukung, menerima. Apapun resikonya, ini sudah menjadi kebiasaan sudah Pak Maksi ya. Hobi lah atau apa namanya, yang penting bahwa saya selalu ke kampung atau kemana saja
Misalnya ada wisatawan datang, saya harus mengambil cuti untuk melayani para tamu-tamu. Seperti itulah, tetapi tidak meninggalkan tugas pokok saya sebagai pegawai negeri. Luar biasa. Jadi ya Membagi waktu. untuk para istri ya, para istri yang suaminya bergelut atau bergiat di dunia sosial memang harus menerima itu dan disyukuri. Ini kalau bagian dari pengabdian. Nah, tentang pengabdian, Kak Peter, saya mau minta sharing sedikit juga ya. Sekuat apa keyakinan bahwa pengabdian untuk Lewatana itu akan memberikan hal yang baik begitu untuk generasi muda begitu. Baik, maksud memang ini berat memang untuk mendapatkan suatu pengakuan. Apapun yang kita lakukan menurut kita baik, tetapi belum tentu menurut yang lain baik. Iya, betul. Tetapi bagi saya terus melakukan tanpa harus mengeluh atau mundur dari apa yang sudah saya lakukan itu. Nah, pada prinsipnya ketika saya mundur berarti saya gagal. Saya gagal. Sehingga saya mencoba untuk membangun pemikiran saya dan mau membangun Lewatana dengan apa yang saya punya. Sehingga untuk mengembalikan pemikiran kepercayaan masyarakat terhadap kita, maka kita harus lebih banyak berbuat dan terus berbuat. Tanpa harus merasa bahwa apakah hasil yang kita buat itu diterima atau tidak. Itu bagi saya, terima dan tidak terima tetap saya lakukan. Toh suatu saat mereka akan merasakan bahwa yang kita buat ternyata ini loh manfaatnya. Luar biasa ya. Jadi teman-teman pemirsa yang nanti akan menyaksikan video ini, ada satu hal yang luar biasa yang kita bisa dengar bersama tadi ya, soal pengabdian, soal karya kita. Tentu tidak semua orang menerimanya itu dengan baik. Kadang kita memberi diri dengan tulus, sudah berkarya yang mendapat apresiasi dari sekian banyak pihak, tetapi selalu saja masih ada yang terasa kurang, dan itu sebenarnya normal. Tentu kita terus bersemangat, energi positif harus terus tumbuh sehingga terus lahir karya-karya yang bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Baik Kak Peter, kalau tadi saya bertanya ya, tapi kalau mau disebutkan sudah seberapa banyak sih program yang dilahirkan dari PKBM BNSA itu sendiri? Dari sejak awal yang mungkin masih Kak Peter ingat, apakah ada pendampingan paket pembelajaran paket ABC itu, atau ada kerjasama dengan bidang-bidang mana saja gitu? Memang program PKBM ada beberapa sih. Iya. Ada beberapa. Yang pertama awal sekali ketika saya membangun PKBM BNSA karena keprihatinan terhadap anak putus sekolah anak putus sekolah. Sehingga awal dari PKBM ini saya melakukan program pembelajaran pendidikan kesetaraan. Pembelajaran pendidikan kesetaraan, paket B, paket C. Dan itu berjalan 2 tahun. Namun jujur Pak Maksi, saya bukan basic guru. Hanya keseharian kita tidak bergelut dengan hal-hal seperti ini, sehingga bagi saya agak sedikit ya menyita waktu saya ketika harus mengurus proses pembelajaran ini, karena memang perangkat belajarnya sangat banyak. Sehingga 2 tahun itu saya bergelut dengan pendidikan kesetaraan, lalu kemudian saya mulai lagi menciptakan beberapa program kegiatan. Salah satu diantaranya adalah taman baca, pendampingan kelompok tenun ikat, lalu kemudian dengan menganyam juga ya. Anyam apa ini? Kalau menganyam ini tempat asbak. Iya. Dari daun lontar. Tetapi kita memang di Solor sudah ada organisasi dua anyam. Iya. Sudah masuk di sana, tetapi kita belum berkolaborasi. Kita masih berjalan sendiri-sendiri, memberdayakan mama-mama yang ada di kampung-kampung. Sehingga beberapa hasil karya mereka kita sudah pasarkan, demikian pula dengan kegiatan-kegiatan tenun. Iya. Baik, jadi Kak Peter, selain ada pameran-pameran karya tadi, pernahkah BNSA dilibatkan dalam
kegiatan keluar NTT sekedar untuk promosi hasil karya mereka begitu? 2019 Pak Max. 2019 ya. 2019 di seperti yang saya katakan tadi Di tanggal awal tadi ya. tanggal 20 Oktober. Nah, kita ikut pameran di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI. Nah, atas fasilitasi Ibu Tami Subondo dan keluarga, Bensa Ama diundang. Bensa Ama diundang dan saya ambil bagian dalam kegiatan pameran itu. Yang mana dari pameran itu saya membawakan hasil tenunan kelompok-kelompok dampingan Bensa Ama, hasil tenunan mereka untuk kita pamerkan di sana. Kegiatan berapa hari di sana? Kegiatannya 4 hari di sana. Yang hadir waktu itu seluruh peserta seluruh Indonesia? Ya, hadir seluruh peserta di seluruh Indonesia dan juga para atas ya. Luar negeri. Iya. Kalau dari NTT berapa komunitas yang ikut waktu itu? Dari NTT waktu itu punya stand sendiri ada. Punya stand secara stand pemerintah gitu ya? ada. Tetapi di luar dari itu saya satu-satunya dari Flores Timur. Dari Flores Timur khususnya Solo masuk di komunitas Dekrea. Dari Dekrea, dari Ibu Tami mereka kami satu stand. Sehingga waktu di standnya itu ada dari Jawa, ada 2 kerajaan-kerajaan yang lain, tetapi di dalam itu juga ada solornya di situ. Tanam-tanam solor ada di stand itu. Walaupun di sana secara provinsi ada, NTT punya ada, tetapi hanya membawa produk-produk dari NTT. Tetapi satu-satunya NTT tetapi berada di stand lain cuma yang dari Solor. Baik Kapiter, sebelum saya lupa ini, Bensa Ama. Ya, PKBM Bensa Ama itu nama itu dilahirkan oleh siapa, lalu bagaimana pemilihan nama itu, alasan pemilihan nama itu? Begini Pak Maksi, seperti yang tadi Pak Maksi tanyakan bahwa ketika kegiatan ini berjalan, bagaimana istri, anak dan keluarga. Nah, ketika pemilihan nama Bensa Ama ini kan ketika waktu itu ayah istilah dukungan dari keluarga, orang tua, sehingga Bensa Ama ini saya pakai sebagai nama PKBM, Restu Mama. Restu Mama ya. Restu Mama. Bensa Ama itu sama dengan Restu Mama ya. Jadi ini adalah dukungan mama, dukungan ibu, dukungan keluarga saat kita beraktivitas di luar ya. Oke. Kapiter, dari sejak 2018 ya, 2019 sekarang 2020 ada banyak hal positif yang sudah dilakukan. Bagaimana kesan secara pribadi atas semua proses pengabdian yang dilakukan ini? Untuk saya kesan bahwa saya intinya menikmati pekerjaan saya, menikmati pekerjaan saya dengan tidak menghilangkan pekerjaan pokok saya. Pekerjaan pokok saya ini semacam menyalurkan hobi, keinginan dengan melihat situasi dan kondisi di masyarakat. Sehingga bagi saya merasa puas dengan apa yang sudah saya lakukan, walaupun belum seberapa baru 3 tahun lah, baru 3 tahun berjalan. Tetapi bagi saya bahwa pelan-pelan dari mulai hal kecil saya sudah mulai melakukan ini. Mudah-mudahan bahwa kedepannya itu bisa lebih bagus, lebih sempurna, sehingga bisa membangkitkan gairah anak-anak muda untuk bisa meneruskan ini untuk ke depannya. Kapiter tentu punya mimpi-mimpi yang masih harus dicicil dalam masa yang akan datang ya. Kalau boleh tahu, apa saja mimpi-mimpi yang memang saat ini sudah sedang berjalan, tetapi ada yang masih harus digapai, masih ada yang harus dikejar begitu? Baik Pak Mas, memang untuk mimpi banyak sekali mimpi yang harus kita gapai Pak Mas. Tetapi kita juga membatasi diri dengan kemampuan, keterbatasan waktu dan fasilitas pendukung yang Pak Mas. Kalau untuk PKBM Bensa Ama sendiri sih memang punya mimpi ya kedepannya memiliki beberapa fasilitas, beberapa fasilitas pendukung. Karena bagi saya di sana ada empat taman baca dengan jaraknya begitu jauh Pak Maksi. Dengan jarak begitu jauh
kita Ibu Utami mengirimkan buku-buku setiap bulannya dari sana. Nah, kita harus memfasilitasi mendistribusikan buku-buku itu dari satu taman baca ke taman baca yang lain. Hanya kita ya dengan apa adanya Pemaksi, kadang-kadang kita juga menggunakan kendaraan umum atau menyewa kendaraan motor untuk kita bisa angkat dari satu tempat, sehingga jumlah buku-buku bacaan dari satu taman baca tidak akan bertahan situ selama-lamanya, tetapi kita juga bisa offer beredar dari satu taman baca ke taman baca lain, karena memang antara taman baca punya judul bacaan berbeda. Sehingga kita mau supaya di rolling dari satu taman baca ke taman baca yang lain, sehingga anak-anak bisa mengetahui oh ternyata di sini ada ini, sehingga semacam kemarin kita lakukan kegiatan lomba baca mendongeng dan lain sebagainya, itu seperti itu Pemaksi, sehingga ternyata oh dongeng ini ada di taman baca ini, dongeng ini ada di taman baca ini, sehingga mereka saling berkomunikasi antar satu taman baca dengan lain, sehingga mimpi saya ke depan itu kita akan melakukan lomba antar taman baca yang dibawa binaan Bensama, sehingga ada 4 taman baca itu kita akan lombakan siapa yang lebih kreatif, siapa yang lebih menguasai taman bacanya gitu. Jadi tidak hanya sekedar meletakkan buku di taman baca, tetapi bagaimana kita mendidik mereka untuk menguasai taman bacanya. Judul bukunya berapa di situ, bagaimana pengelolaannya. Sehingga memang kontrolnya kita memang saya jauh di Lembata, lalu kemudian kita juga keterbatasan pengurus, sehingga tidak bisa mengontrol. Kita sangat membutuhkan peran aktif setiap desa, pemerintah desanya, karena yang hadir itu memang diprakarsai oleh Bensama, tetapi ada di desa. Berdirinya tempatnya ada di desa, di dalam desa, sehingga kita butuh pemerintah desa untuk bisa memfasilitasi lebih lanjut. Kita siap untuk fasilitasi misalnya buku-buku dan lain sebagainya, tetapi yang untuk menentukan jadwal kapan harus ke taman baca itu kan bisa dari desa atau dari sekolah di mana mereka punya kepedulian terhadap taman baca yang ada di desa itu. Iya, baik. Jadi saya sebenarnya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Peter ini. Jadi teman-teman secara sukarela bergiat dan membangun jaringan, menghadirkan taman bacaan di desa ya. Tapi terkadang teman-teman kita di pemerintah desa ya, atau mungkin ya rekan-rekan guru juga yang ada di sekolah di desa itu mungkin kurang proaktif. Maka butuh kerjasama ya, saling koordinasi, sehingga misalnya tempatnya sudah ada, sumber buku yang kita datangkan dengan tidak mudah ini bisa kita datangkan, maka mudah-mudahan ada kolaborasi antara elemen terkait di desa, sehingga apalagi saat ini ya di tengah pandemi memang tempat itu sangat bermanfaat untuk siswa bisa belajar, mengerjakan tugas di tempat itu. Baik Peter, saya kemarin sangat berkesan juga saat diundang ke Solor, dan saya tidak berjanji waktu itu, tetapi sepulangnya saya dari Solor saya menuliskan catatan-catatan perjalanan saya itu, dan kalau misalnya tidak ada halangan maka di bulan Oktober itu catatan perjalanan saya itu sudah bisa dibukukan dalam buku ber-ISBN sebagai bentuk terima kasih saya pada kegiatan-kegiatan kreatif yang dilakukan dan saya menyaksikan langsung waktu itu. Kak Peter, mungkin juga tadi saya lupa tanya ya, tapi ada juga program beasiswa untuk anak-anak ini bagaimana? Karena saya menyaksikan langsung teman-teman pemirsa, kemarin saya di Lama Bohong ya, beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu ini tidak sekedar janji, tidak sekedar janji bahwa tulis nama dulu nanti baru diberikan, atau dijanji untuk nanti akan dikasih, tetapi waktu itu diberikan langsung lah, kalau tidak salah 600.000 rupiah per anak diberikan langsung. Itu bisa di-sharingkan ya. Baik, masih memang salah satu giat kita kemarin di bulan Agustus kemarin. Awalnya itu memang di tahun 2018 Pemaksi, sebelum yang kemarin terjadi. Kita 2018 kemarin melalui wisata tanam Lembata Pak Tony Lebuan, kami membiayai 1 orang anak di Desa Langwohong, di SDK Langwohong,
untuk biaya pendidikan. Biaya pendidikan, uang sekolahnya 1 tahun dan juga seluruh pakaian seragamnya. Nah, itu kita fasilitasi, kita beri bantuan di tahun 2018. Itu penilaian kami terhadap kemampuan anak dan kemampuan orang tua. Nah, yang kami pilih kemarin itu memang anak yatim. Anak yatim. Lalu kemudian di tahun 2020 kemarin memang sebenarnya kegiatan yang kemarin 2020 itu jatuhnya di 2019 kemarin. Dan cuma pandemi sehingga baru bisa terlaksana di tahun 2020 kemarin. Memang semuanya itu seperti saya katakan tadi bahwa semua dari satu sumber, dari Ibu Utami dan keluarga di Jakarta. Nanti Kak Peter kalau Ibu Utami datang boleh diajak ngobrol-ngobrol di ini ya, di Guru Kampung Channel ya. Mudah-mudahan. Nah, kan saya dari ikuti dari cerita tadi, saya pikirin orang ini dengan keluarganya luar biasa lah. Ya. Jadi lagi-lagi dari Ibu Utami yang memberikan bantuan itu melalui PKBN Bersama. Beliau memberikan bantuan untuk 8 anak berprestasi pada jenjang sekolah, jenjang pendidikan TK dan SD. Jadi di 2 sekolah, di 2 desa 2 sekolah. Di Desa Kalelu dengan Desa Lamwong. Jadi di Desa Kalelu 4 anak dan di Desa Lamwong 4 anak. Rp600.000 per anak. Per anak ya. Diserahkan langsung waktu itu ya. Wah, luar biasa. Baik, teman-teman sekalian, kita sudah hampir di penghujung bincang edukatif dan inspiratif kita sore hari ini dengan Kakak Peter. Luar biasa ya. Siapa yang bisa sama dengan Kak Peter ini di tempat-tempat lain? Ya, saya juga belum menjajak itu, tapi mudah-mudahan ada, karena kerjanya di Lembata sebagai seorang ASN. Akhir pekan beliau berusaha untuk ke Pulau Solor, dan kalau ke Pulau Solor tidak ada penyeberangan dari Lembata langsung ke Solor, maka harus ke Adonara dulu, ke Larantuka, baru ke Solor. Dan itu membutuhkan pengorbanan, pengabdian yang luar biasa. Membantu anak-anak yang putus sekolah, menghadirkan taman baca, membantu mama mereka yang ekonomi lemah dengan bagaimana menghadirkan komunitas tenun. Setelah menenun, menghadirkan orang-orang lagi untuk datang dan bisa membeli. Bahkan dari kegiatan-kegiatan aktivitas mereka yang unik itu, tim dari televisi juga datang meliput di desa itu, kampung itu. Ini menurut saya jadi tokoh inspirasi ya, jadi tokoh inspirasi untuk siapa saja yang mengaku sebagai anak kampung, siapa saja yang mengaku sebagai anak Lewotana yang cinta kampung halamannya. Lakukanlah sesuatu, sekecil apapun dilakukan, digeluti secara berkelanjutan, tentu akan menghasilkan dampak yang luar biasa yang akan kita rasakan di hari-hari yang akan datang dari apa yang kita lakukan hari ini. Baik Kak Peter, sebagai orang muda, tentu Kak Peter juga punya harapan-harapan. Nah, andaikan saja di sini adalah podium, di mana yang di bawah podium ini adalah orang-orang muda semua yang punya jiwa-jiwa yang masih punya mimpi. Apa yang bisa disampaikan kepada mereka, terkhusus untuk teman-teman kita generasi muda dari Solor, dalam peran yang harus diambil untuk pembangunan ke depan. Baik, Pak Maksi, untuk teman-teman kita generasi muda, saya hanya mengajak, mari kita sama-sama membangun Lewotana, kampung halaman kita, untuk Flores Timur. Tetapi terkhusus, mari kita membangun dari kampung kita. Dari kampung kita dulu, baru masuk ke Kabupaten Flores Timur secara keseluruhan. Kita harus memulai lebih dulu sebelum pemerintah membuka mata dan melihat apa yang sudah kita hasilkan. Dan jika kita selalu berharap ada bantuan dari pemerintah, usaha kita tidak akan berjalan Maksi. Tetapi saya mengajak kita harus memulainya dulu. Memulainya lebih dulu, biar sekecil apapun usaha kita tetap harus mulai duluan. Baru itu kita mulai mengembangkan sayap, mencari peluang, lalu kemudian membangun relasi untuk bisa mendukung apa yang sudah kita lakukan. Jadi harapan saya agar teman-teman muda lebih banyak berkreasi, menciptakan inovasi,
hal-hal unik di kampung yang bisa kita angkat ke permukaan untuk menunjukkan kepada siapa saja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga memancing, mengundang mereka untuk datang dan berkunjung di kampung halaman kita masing-masing, Pak Maksi. Nah, itu yang saya harapkan. Iya, Dari kita. luar biasa Kak Peter ya. Kita tidak sadar kita sudah sampai di penghujung acara dengan saya merangkum sekian banyak hal inspirasi, dan mudah-mudahan video ini bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Ada poin terakhir yang tadi yang menurut saya luar biasa, bahwa kita coba bergerak melakukan perubahan dimulai dari kampung halaman kita masing-masing. Dengan satu kegiatan produktif, dengan satu kegiatan yang unik, disesuaikan dengan potensi yang ada di kampung kita masing-masing. Atau mungkin kita bermula dari ada masalah, ada soal yang kita temukan di kampung halaman, lalu kita tidak mengeluh atau masuk dan menjadi bagian dari menambah masalah itu, tapi bagaimana kita hadir menjadi solusi, menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan jalan keluar untuk perubahan. Kita membangun kabupaten, kita membangun sebuah provinsi, sebuah negara, baiklah kita mulai dari kampung. Dan tentang ini saya pikir pimpinan daerah kita juga sangat mendukung. Kemarin saya menonton di akun YouTube ya, Pian Ratu Loli Channel, itu ada pernyataan Bupati waktu panen kemarin panen tomat di Kecamatan Narual Timur di Desa Narososina. Itu Bupati mengatakan ini seperti ini yang kami pemerintah akan mendukung, bahwa teman-teman generasi muda lakukanlah sesuatu dulu. Setelah itu kami hadir dan memberikan dukungan itu. Kita tidak sekedar berteriak atau meminta atau sekedar melepaskan kritik-kritik saja, tetapi mari kita mulai melakukan sesuatu yang bisa menggerakkan dan menginspirasi orang. Oke, baik Kak Peter, sebelum saya menutup ini, saya berikan kesempatan, mungkin ada pernyataan-pernyataan penutup, ada closing statement yang bisa disampaikan dalam ruang perbincangan kini. Saya berikan kesempatan. Terima kasih Pak Maksi, Guru Kampung, telah mengundang saya untuk hadir di Guru Kampung Channel untuk memberikan inspirasi untuk kaum muda. Pada kesempatan sore hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan ini. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita hari ini, sore hari ini, bisa membawa manfaat untuk generasi muda di Kabupaten Flores Timur ini. Terima kasih Pak Maksi. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Kak Peter yang luar biasa. Orang luar biasa itu biasanya kelihatan seperti ini ya, sederhana saja, omongnya juga tidak berapi-api, tapi kerjanya yang berapi-api ya, kerjanya yang luar biasa ya. PNS di Lembata, tapi kemudian mengingat kampung halaman, dia beri pengabdian untuk kampung halaman, mendirikan pusat kegiatan belajar mengajar di sana, dirikan taman bacaan, lalu dorong mama-mama untuk menenun, karyanya bisa dipromosikan, dan orang bisa datang ke kampung halaman karena ada sesuatu yang ada di sana. Terima kasih banyak. Tentu untuk memulai perubahan kita lakukan dari hal-hal kecil. Kurangi pengeluhan-pengeluhan, lakukan saja dengan tulus, dan tentu kita akan tuai hasilnya. Orang-orang seperti Kak Peter ini kalau di Flores Timur mungkin juga belum banyak, tapi kita berharap bahwa ke depan akan tumbuh generasi-generasi yang punya kepedulian tinggi, jiwa sosial untuk melakukan kerja-kerja kreatif demi perubahan yang kita harapkan. Demikian dari Gubuk Guru Kampung Channel, saya Maximus Masenkian bersama dengan Kak Peter menyampaikan terima kasih banyak kepada kakak adik semua, teman-teman, sobat kenalan yang sudah menonton video ini. Kiranya membagikan video ini, share ke teman-teman yang lain, dan bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk kita semua. Ayo kita bisa dada dulu untuk teman-teman yang menyaksikan ini. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.